Seorang WNI asal Bekasi bernama Soleh Darmawan meninggal dunia di Kamboja. Keluarga menilai kematian korban janggal karena ditemukan luka sobekan di bagian perut. Saudara kita meninggal di Kamboja, tapi kenapa media Indonesia dan netizen Indonesia senyap-senyap saja? Tidak seperti kemarin kejadian di Malaysia yang heboh seluruh Indonesia, baik di TV, di sosial media, di Jakarta, demo. Ini WNI sebangsa kita meninggal di Kamboja, korban dari tindak pidana perdagangan orang. Dia juga saudara kita, kenapa media tidak heboh? Kenapa netizen tidak memviralkan? Kenapa senyap-senyap saja? Apa karena ini tidak terjadi di Malaysia? Aliansi para buruh pun senyap, tidak ada demo, tidak ada satu warga Indonesia meninggal perang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tidak bekerja di Thailand, pria asal Bekasi dilaporkan meninggal di Kamboja. Ya, diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang, WNI meninggal di Kamboja. Wow, saudara kita meninggal di Kamboja, tapi kenapa media Indonesia dan netizen Indonesia senyap-senyap saja? Tidak seperti kemarin kejadian di Malaysia yang heboh seluruh Indonesia, baik di TV, di sosial media, di Jakarta, demo. Ini WNI sebangsa kita meninggal di Kamboja, korban dari tindak pidana perdagangan orang. Dia juga saudara kita, kenapa media tidak heboh? Kenapa netizen tidak memviralkan? Kenapa senyap-senyap saja? Apa karena ini tidak terjadi di Malaysia? Dan seandainya terjadi di Malaysia, seperti apa hebohnya? Akan ada baling telur season 2 kah? Seperti itu? Jangan dong, jangan. Siapapun saudara kita yang meninggal di negara orang akibat kejahatan yang dilakukan oleh orang, maka mesti kita viralkan agar kasus itu diproses, ditindaklanjuti. Oke, tanpa berpanjang lebar, mari kita tonton dulu saja videonya. Diduga jadi korban seluruh ini meninggal di Kamboja. Seorang WNI asal Bekasi bernama Soleh Darmawan meninggal dunia di Kamboja. Keluarga menilai kematian korban janggal karena ditemukan luka sobekan di bagian perut. Berarti ada organ tubuhnya yang diambil nih, ginjal kali ya. Korban diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ibu korban, Diana, mengatakan pada Februari lalu korban pamit untuk bekerja di Thailand. Ia bekerja lewat bantuan teman dekatnya. Namun kedua orang tua tidak mengetahui yayasan apa yang memberangkatkan korban ke Thailand. Awalnya korban pamit untuk bekerja sebagai koki di Thailand. Koki, berarti di restoran ya. Gaji 3 kali lipat dari di Indonesia. Setelah berangkat ke Thailand, korban tidak pernah memberitahu seperti apa tempatnya bekerja. Komunikasi kepada orang tua juga hanya dilakukan dari dalam kamar. Namun saat awal Maret, korban dikabarkan meninggal dunia. Awal Maret berarti sudah hampir 1 bulan yang lalu ya. Setelah keluarga dan teman dekat mencari tahu, korban ternyata bekerja di Kamboja bukan di Thailand. Keluarga merasa tertipu dengan pihak yang memberangkatkan korban. Sebelumnya, korban pamit berangkat ke Thailand pada 18 Februari. Namun sekitar 2 minggu di luar negeri, korban dikabarkan meninggal pada 3 Maret. Iya, berarti 3 minggu yang lalu nih kejadiannya.
Jenazah korban kemudian dipulangkan ke Indonesia pada 15 Maret lalu dan telah dimakamkan pada 16 Maret lalu. Pihak keluarga berencana untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian agar kejadian yang menimpa korban terungkap. Masih berencana. Selain itu, keluarga korban berharap pihak penyalur kerja mendapat hukuman yang setimpal. Jadi ini kasusnya belum ditindaklanjuti ya. Aduh, ini coba. Diana bisa jelaskan nggak anak ibu awalnya seperti apa nih Bu sampai akhirnya kok bisa bekerja di Thailand Bu? Awalnya dia bilangnya pamitnya ke Thailand, kerjanya di hotel mah, katanya bikin roti. Terus Diajak siapa Bu? diajak sama temennya Sally sama Ade Thailand, namanya Rai. Saya tanya, Mak, soalnya mau pergi ke rumah orang yayasan kemana Le? Tanjung Priok sama Kak Sally, Sally siapa Bu? tetangga sama sekaligus teman dia. Oke, itu kapan tuh Bu? Tanggal berapa ya saya lupa. Tahun ini? Iya tahun ini, pokoknya sebelum dia berangkat jarak 2 hari dah. Terus Tanggal 16 atau 17 itunya. Terus berangkatnya tanggal? 18. Oke, 18 Februari. Di sana soalnya sempat komunikasi sama ibu. Sempat nelpon saya, Heeh. mesen saya gini, udah mah jangan kebanyakan pikiran, jangan dengerin kata orang. Ibu yang ibu tahu di sana soalnya saat komunikasi kerja apa Bu Nggak lagi? pernah aktivitas kerjanya seperti biasa-biasanya. Biasa kan kalau bikin roti tuh di ini selalu bilang Ngasih tahu gitu. sambil bikin roti, heeh. enggak dia di atas kasur terus pakai selimut, dia bilang dia baru pulang kerja. Oke. Emang Soleh ini lulusan mana sih Bu? Dia 3 Akpindo, Akademi Pariwisata Indonesia. Jurusan? Chef. Saya Tata Boga ya. Tata Boga. Atau Thailand sebenarnya dari pihak ibu sudah mengizinkan atau gimana Bu? Biasanya nanya, biasanya kan Soleh kok nggak ada surat izin buat orang tua. Biasanya kalau kerja di mana-mana kan dia ada kertas gitu Mbak, gajinya sekian sekian. Ini kok nggak ada. Sampai saya periksa kertas tadi nggak ada. Udah apa mah diem aja. Oh gitu. Soalnya pernah cerita gak sih Bu, dia ada iming-iming gaji seperti Iya, apa? Itu dibilangnya gitu, gajinya gede mak, mayan tiga kali lipat. Itu yang bikin dia tergiur. Oke. Tapi nggak jelas ya Bu perusahaannya mana? Nggak jelas. Pas sudah meninggal ditanya perusahaan apa nggak dikasih tahu. Terus sampai akhirnya meninggal itu kapan Bu? Meninggal tanggal 3 Maret. Itu gimana Bu? Dia dikabarinya Ibu informasinya seperti apa dari sana ke keluarga? Malamnya saya ditelepon sekitar jam setengah 10 sama orang dari sananya, teman satu kamar kali ya. Katanya Soleh ditelepon video callan dah saya sama dia. Saya ngeliat anak saya udah nggak kenal sama saya. Terus saya ditanya sama Rai itu, Ibu apa sih Soleh punya riwayat kejiwaan? Saya bilang nggak ada. Anak saya berangkat cuman posisi bisu aja, itu juga udah pecah bisunya. Nggak punya riwayat penyakit ya? Nggak ada. Oke. Ini pihak keluarga melihat ada kejanggalan atau seperti apa Bu dari kematian Soleh ini Bu? Ya ada itu kayak sobekan gitu di perutnya pas waktu saya mandi tuh. Dugaannya apa Bu? Nggak tahu juga, saya emang nggak ngerti. Orang ngomongnya kayak gitu. Saya juga ginjal diambil. Iya, ngomongnya pada kayak gitu dah, ginjalnya diambil sama. Oh, dugaan itu. Oke. Oke, ini ternyata kejadiannya sudah 3 minggu yang lalu. Tapi masih berencana ingin melaporkan ke polisi agar ini ditindaklanjuti. Penyalurnya itu, penyalur tenaga kerjanya itu, yayasannya itu ditindaklanjuti. Artinya belum ada tindakan apa-apa dari aparat kepolisian. Sudah 3 minggu yang lalu ini, ya. Saya tuh membayangkan seandainya itu terjadi, hal ini terjadi di Malaysia, pasti tidak perlu ada laporan, pasti tiba-tiba heboh gitu aja kepolisian, kementerian, kemudian ketenaga kerjaan, pasti heboh soal ini. Tidak perlu menunggu melapor dari pihak korban. Pasti mereka sudah bertindak terlebih dahulu kalau soal berhubungan dengan Malaysia. Kalau seandainya kriminalitas ini, kejahatan ini terjadi di Malaysia.
Bahkan media TV senyap saja memberitakan ini ya. Ada yang memberitakan tapi tidak seheboh ketika kejadian ini tuh terjadi di Malaysia. Begitu juga dengan aliansi para buruh, dengan partai buruh, Said Iqbal. Tidak ada tuh di media-media tampil. Kenapa seolah-olah pilih kasih gini ya? WNI yang meninggal di luar Malaysia pasti terkesan diabaikan, beritanya itu dianggap tidak penting. Tetapi kalau seandainya WNI meninggal di Malaysia, pasti beritanya heboh. Kesnya belum disiasat, di Indonesia sudah muncul berbagai spekulasi, berbagai tuduhan. Itu masih dalam siasatan. Pasti sudah heboh di sini berbagai spekulasi beritanya ini itu. Tetapi ini di Kamboja, WNI saudara kita meninggal, ini sudah 3 minggu yang lalu. Tapi kabarnya senyap-senyap saja. Netizen pun senyap, media TV pun senyap, aliansi para buruh pun senyap, tidak ada demo, tidak ada satu warga Indonesia meninggal perang. Tidak ada begitu. What? Jangan gitulah, kita jangan pilih kasih. Siapapun saudara kita yang meninggal di negara orang akibat dari tindakan kriminal, kita mesti kawal kasus itu. Harus diproses. Ya, jangan pilih kasih. Parah sih. Parah kalau seandainya netizen atau media Indonesia hanya peduli kepada warga negara kita yang meninggal di Malaysia dan tidak mempedulikan saudara kita yang meninggal di luar negara Malaysia. Parah, parah. Jangan hanya fokuskan perhatian Anda kepada Malaysia, tapi fokuskan juga kepada negara di luar Malaysia, agar kita juga perhatian kepada TKI-TKI yang kerja di luar negara Malaysia. Kalau ada case, kita sama-sama kawal. Agar case itu ditindaklanjuti, disiasat, disidiki. Ini malah terkesan netizen Indonesia, media Indonesia acuh tak acuh gitu ya, tidak peduli. Saya membayangkan nih, seandainya ini terjadi di Malaysia, akan seperti apa hebohnya media Indonesia? Akan seperti apa viralnya di sosial media? Akan seperti apa hebohnya netizen di sosial media? Pasti berhari-hari siang malam heboh. Berbagai spekulasi, berbagai tuduhan. Tapi ini terjadi di Kamboja, senyap-senyap saja, tidak ada apa-apa. Bahkan kementerian pun sepertinya tidak ada tuh. Ya, apapun itu ya. Tindak pidana perdagangan orang ini harus ditindak, harus dihukum seberat-beratnya. Apalagi tadi itu ditemukan luka sobek di bagian tubuh, bagian bawah. Ini diindikasikan organ tubuh atau ginjal nih yang diambil, ya, yang dijual. Kasihan sekali. Please saya mohon kepada media Indonesia, netizen Indonesia, rakyat Indonesia, pejabat Indonesia, jangan standar ganda lah, ya, jangan standar ganda. Ya, kalau kita peduli dengan nasib WNI di luar negara, kita harus peduli ke semua WNI yang ada di negara manapun. Jangan hanya memperhatikan yang ada di Malaysia, ya, yang apa-apa kita besar-besarkan. Sementara kita seolah-olah acuh tidak acuh apa yang terjadi kepada WNI yang ada di luar negara Malaysia, di negara lain. Intinya dalam kasus ini ya, yayasan penyalur tenaga kerja itu, penyalur WNI ke Thailand atau ke Kamboja itu mesti dicari, mesti diusut ya, mesti ditindak, dan di sana ya penadahnya juga harus ditindak, harus diusut kerjasama dengan pihak pemerintah sana, Thailand kah atau Kamboja kah, ya. Seperti kemarin waktu kejadian di Malaysia, Indonesia menuntut Malaysia untuk menyelidiki, untuk menindaklanjuti case itu, ya. Sama seperti apa yang kejadian di Kamboja. Seharusnya begitu juga, speak up dong Indonesia. Minta pemerintah Kamboja atau Thailand mengusut kasus ini, case ini. Jangan senyap-senyap saja, ya. Aduh, ini kok bisa gini ya? Please dong, jangan standar ganda ya. Kalau kita peduli sama warga negara Indonesia yang ada di luar negara, kita mesti peduli pada mereka dimanapun mereka berada. Jangan hanya peduli kepada yang ada di Malaysia. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.